ketemu lagi sama saya Intan Sri Marjani, pewarta istimewa di podcast Ruang Istimewa Kuarda DIY. Oke, kalau udah masuk bulan puasa atau bulan Ramadan, berarti sebentar lagi mau lebaran. Nah, kalau udah mau lebaran berarti bakal ada karya bakti lebaran. Nah, kali ini kita akan bahas tentang karya bakti lebaran, yaitu ini event tahunan atau agenda tahunan, bahkan seluruh Indonesia senasional kita melaksanakan gitu. Bersama dengan narasumber kita yang luar biasa kali ini ada Kak Bambang Sasongko, Kak Koko dan Kak Farid juga ya. Salam pramuka. Salam. Oke, kali ini kita akan bahas karya bakti lebaran. Kemudian untuk Kak Bambang Sasongko ini berarti sebagai Kapus Dimas, betul nggih? Gitu. Kalau Kak Farid berarti ini dari DKC Kulon Progo. Oke, dari Kuarcap Kulon Progo sebagai Dewan Kerja Cabang Kulon Progo. Oke, Kak Koko nih, di Kuarda lagi sibuk apa? Lagi kegiatannya apa ini? Ya, Kuarda di ini dengan situasi seperti ini kegiatannya sih bukan berkurang. Di Kuarda ini kan ada 7 waka kan gitu, dan ada sekitar 7 juga badan kelengkapan, dan masing-masing ini memang sudah punya terprogram sejak rakerda gitu, sehingga waktu-waktu yang awal ini memang lebih pada banyaknya diklat, kemudian ada kegiatan sifatnya koordinasi satuan karya. Nah, momen yang sekarang ini seperti yang sudah tradisi ya, itu sejak saya DKD tahun Dewan Kerja Daerah itu saya 87 sampai 91. Itu dalam situasi menjelang Lebaran ini memang ada kegiatan yang belum KBL ya, belum karya bakti Lebaran, itu belum, hanya pos mudik Lebaran. Nah, ini juga peran pramuka ini menjadi sebuah media implementasi, bukan pembelajaran. Ya bisa sekaligus pembelajaran, tetapi lebih pada pengamalan ketika kita sejak siaga sampai dewasa ini sangat berprinsip pada kode kehormatan gitu ya Kak Intan ya. Nah, di karya pengorbanan inilah yang kemudian menjadi salah satu pengejawantahan atau implementasi apa yang sudah kita miliki, dan sudah dalam pendidikan karakter ini bukan hanya sebatas teori. Di pramuka ini kan memang learning by doing itu belajar sambil melakukan kemudian sambil bergu dan segala macam. Nah, inilah yang kemudian bisa membentuk karakter ketika kemudian bersama-sama dengan teman-teman semuanya yang sebayanya dengan satuan terpisah berinteraksi bersama dengan dibimbing oleh orang dewasa, pembina dan yang lain, ini diarahkan. Nah, ini dasar-dasar inilah yang kemudian pramuka ini berperan di dalam masyarakat. Ini penting, tidak hanya kemudian secara eksklusif untuk pramuka, tapi ini dari olehnya itu pramuka, tapi untuknya masyarakat. Ini yang sesuai dengan surat keputusan Kuartin Nasional nomor 230 tahun 2007 ketika meluncurkan yang namanya petunjuk penyelenggaraan pramuka peduli. Nah, disitulah konsepsi pramuka itu bermasyarakat. Ada bidang penanggulangan bencana, bidang kelestarian lingkungan, dan bidang peningkatan sumber daya yang sekarang nanti ini akan bertransformasi menjadi bidang kemanusiaan. Ini dasarnya untuk pramuka bermasyarakat. Gitu Kak Intan. Kalau di Kuarcap, di Kulon Progo ini ada kegiatan apa? Khususnya mungkin di Kuarcap atau di DKC deh, boleh. Oke. Sebenarnya kurang lebih sama yang dibicarakan oleh Kak Koko tadi ya, bahwa ini memang masa-masanya kita dalam mempersiapkan dan meramaikan ya Lebaran atau Idul Fitri tahun ini ya. Jadi di
Kuarcap Kulon Progo ini juga sedang mempersiapkan berbagai posko-posko karya bakti lebaran yang mana nanti akan berada di kurang lebih 3 titik ya, Kak. Oh, oke. Itu nanti tentunya ada semacam kerjasama itu dengan instansi-instansi yang ada di Kulon Progo yang itu sudah beberapa tahun terakhir ini kita laksanakan seperti itu, Kak. Jadi memang kita lebih suka kegiatan ini, kegiatan karya bakti lebaran ini dilaksanakan dengan kerjasama bersama instansi. Jadi biar kegiatan karya bakti lebaran itu tidak terkesan membosankan dan bisa memberi pengalaman lebih banyak kepada para penjaga posko maupun khususnya penegak pandega di Kulon Progo. Kalau dari Kuarda sendiri, Kak, persiapannya udah seberapa matang atau sudah apa aja yang dipersiapkan untuk karya bakti lebaran ini? Ya, begini, Pramuka itu kalau berkegiatan apapun itu selalu berpedoman pada kebijakan sebuah regulasi yang ditetapkan oleh Kuarda Nasional. Demikian pula karya bakti lebaran ini. Nah, sejak mulai koordinasi ini perencanaan gitu ya, ada perencanaan dari koordinasi, kemudian ada pembekalan gitu, lalu kesiapan sampai kemudian operasional dan monitoring. Nah, ini semua ini dilakukan oleh Kuarda daerah. Nah, di dalam petunjuk atau pedoman KBL ini memang ada beberapa yang namanya disebut posko. Jadi ada pos induk gitu ya. Kalau pos induknya itu di level pusat atau di Jakartanya di Kuarda Nasional itu posko yang pusatnya gitu ya. Siapa? Dia tidak ada pasukan yang kemudian Kuarda membuat pos, tidak, tetapi DKI Jakarta atau sekitar Jabodetabek ya, yang wilayahnya ada Jawa Barat, ada Banten. Nah, kegiatannya adalah monitoring. Demikian pula yang di Kuarda daerah. Kuarda daerah ini mulai dari koordinasi di awal dengan KAK di Kuarda cabang yang sudah kita lakukan 5 Kuarda cabang kalau di DIY. Nah, ini kita menginventarisir sekaligus kita menyampaikan konsepsinya seperti apa. Nah, ini penting dilakukan, apalagi saat ini kan lagi cuaca ekstrim ya. Betul. Nah, cuaca ekstrim ini, maka di dalam pedoman karya bakti lebaran yang dikeluarkan oleh Kuarda Nasional pekan lalu, di situ ada yang namanya divisi perlindungan dan keselamatan. Karena apa, Kaitan? Ya, bukan masalah ancaman-ancaman bencana atau yang kita fisik kita lihat, tetapi bahwa perlindungan dan keselamatan bagi kegiatan agar kegiatan berjalan dengan baik, untuk perlindungan pada peserta didik, pada orang dewasa, yang ini juga ada regulasinya. Berdasarkan kalau kita berbicara keselamatan gitu ya, itu ada surat keputusan Kuarda Nasional ukurannya mengenai manajemen risiko, itu nomor 227 tahun 2007. Ini yang perlu sekali kemudian didaratkan, dikondisikan agar ada prepare. Kan prinsipnya atau inspirasi panduan Bapak Pandu Dunia kita be prepare ya. Be prepare itu bagaimana kita mempersiapkan diri dalam berkegiatan itu penuh dengan kesiapsiagaan. Artinya ada asesmen di awal. Kita mau kegiatan di mana? Kapan ini? Nah, termasuk sekarang ini adalah cuaca ekstrim. Kita tidak beberapa 2 hari yang lalu ya. Trik gitu. Baru berapa menit sudah tiba-tiba gelap, ya kan? Kulon Progo. Apalagi Kulon Progo ini spot-spotnya longsor banyak, ya. Banjir juga ada. Nah, inilah yang penting dilakukan oleh Kuartir untuk kemudian ada persyaratan-persyaratan di pos-pos itu. Ada 7 persyaratan, termasuk kemudian di situ ada panel-panel, contoh nih lampu strobo atau apa yang dipasang gitu karena malam hari ya.
lalu tempatnya tidak kemudian tempat yang berisiko gitu, tapi tempat yang aman, strategis tapi aman, bukan kemudian di pojokan perempatan gitu. Artinya supaya kelihatan, ya semua kelihatan, tapi apakah itu tidak membahayakan? Di sisi lain juga jangan sampai justru adanya pos ini mengganggu arus mudik gitu. Iya betul. Jadi pramuka ini sebenarnya juga hanya pramuka. Nah itu yang sampaikan, berdirinya pos itu tidak kemudian selalu ini mandiri, tetapi kolaborasi. Oke. Ada dinas pemerintah itu ada dinas perhubungan, ada TNI Polri, kemudian teman-teman dari Rapi, Orari, sekarang keagamaan kayak Banser juga iya. PMI sudah sejak dulu di Jogja, di DIY ini kerjasama dengan PMI sudah dilakukan pada sebelum 2015. Ada pos terpadu antara Pramuka dan PMI di beberapa titik. Nah, termasuk satuan karya, termasuk satuan. Tapi apakah kemudian satuan karya wirausaha itu tidak bisa berperan? Bisa. Bisa. Bagaimana kemudian ketika ada kreativitas, ada posnya, di situ ada keramaian, misalnya ada UKM gitu ya, yang ada di samping-sampingnya dengan ini kan juga akhirnya pramuka nih, kok banyak nih, ada tempat istirahatnya, ada barangkali juga di Sleman itu mempersiapkan tambal ban gratis sampai ke BBM gratis. Ini juga adalah salah satu mitigasi. Kemudian adik-adik yang bertugas. Nah, setiap pos itu wajib ada pendampingan orang dewasa, minimal 2. Kalau kita berbicara dengan manajemen risiko, ada yang namanya EDC, everyday care. Everyday care ini peralatan pribadi, APD pribadi yang wajib dibawa, termasuk ponco gitu ya, atau jas hujan, baterai, obat-obat pribadi, lalu air minum, botol itu tumbler atau apa gitu, dan peralatan ya P3K yang inilah yang sederhana gitu, tapi ini sifatnya untuk prepare. Nah ini memang harus kita adaptasi. Sekarang beberapa kegiatan misalnya di DKC, di DKD ini sudah menerapkan manajemen risiko. Yang kedua adalah perlindungan. Kuartir Nasional juga tahun 2021 lalu sudah meluncurkan yang namanya perlindungan pada anggota Garda Pramuka. Ini mengadopsi dari kebijakan global di WOSM yang namanya Safe from Harm. Pasti tahu ya, Safe from Harm. Tetapi itu masih asing gitu. Nah, Safe from Harm ini sifatnya perlindungan. Maka Kuarnas tahun 2021 tadi dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 4 tahun 2021 meluncurkan itu. Ini harapannya ini apa sih yang namanya perlindungan? Kalau di teman-teman NGO itu yang internasional, ya ini benar-benar hak asasi manusia, lalu child fund atau perlindungan hak perlindungan anak. Dan pramuka ini kan ada 2 dunia ini kayaknya. Dunia peserta didik sejak siaga sampai pandega, lalu pembina orang dewasa. Nah, dua-duanya itu harus diatur, harus ada bagaimana ini cara perlindungan, bagaimana dengan agar tidak ada kekerasan seksual gitu, kekerasan fisik, verbal gitu, catcalling dan segala macam ya. Ini yang harus diterapkan, Jangan sampai kemudian di dalam tugas sudah jauh dari orang tua, kemudian dalam posisi yang ini rawan gitu ya. Ini akan juga menjadi kesempatan ini yang tidak boleh. Maka hal ini penting, termasuk kegiatan monitoring atau publikasi, entah dalam bentuk reportase atau bentuk pewartaan. Prinsipnya kegiatan KBL berjalan dengan adanya pedoman-pedoman tadi, manajemen risiko dan perlindungan atau mengadopsi Safe from Harm. Ini kegiatan bisa berjalan aman, nyaman, selamat. Tidak ada saling melindungi. Dan pramuka kalau
berbuat baik itu hal yang biasa, Iya. ya kan? Tetapi ketika ada hal yang menyimpang sedikit, wah itu ramai itu di media. Betul. Wah pramuka harus begini, harus begini. Ini kan nggak fair. Ya, Ya. langsung highlight ya. Langsung highlight. Nah ini teman-teman yang di tangga-tangga kita yang nggak suka, wah ini pramuka. Ya kan nggak fair. Iya. Nah itulah. Tetapi kita harus betul-betul. Nah ini pimpinan kita, Kak Warda, Kak Gusti Mangkubumi selalu memberikan dorongan dan menekankan agar betul-betul diterapkan perlindungan dan keselamatan ini. Ya. Gitu kan. Ya memang karena kan ini kan kebanyakan di jalan ya. Iya. Maksudnya namanya posko ini kan Rawan. di jalan. Apalagi mudik rame banget. Ya. Kita yang harusnya bisa mengamankan, tapi Ya. kalau kita tidak bisa mengamankan diri sendiri kan Betul. malah jadi ini ya, jadi masalah Ya. baru lagi. Oke. Kalau di lapangan biasanya Kak Farid nih, biasanya DKC yang mendampingi adik-adiknya yang dari Penega atau Pandega mungkin yang ikut jaga posko. Apa nih tantangannya? Biasanya apa yang agak susah gitu ya kalau di lapangan? Oke, untuk tantangan sebenarnya karena kita itu sifatnya kolaborasi ya, seperti yang dibilang oleh Kak Kokok tadi. Jadi memang di setiap pos karya bakti lebaran itu pasti ada tantangannya masing-masing. Misalkan kalau di tahun kemarin itu kita ada 3 posko. Yang pertama itu di posko yang kolaborasinya itu dengan PMI, yang kedua itu ada posko yang kolaborasinya itu dengan Disub, dan satu lagi itu posko yang berkolaborasi dengan Basnas. Nah, dari ketiga posko ini tantangan yang paling besar itu ya mungkin yang ada di Basnas ini, karena lokasi yang dipilih ataupun yang digunakan oleh Basnas ini untuk posko lebaran tahun 2024 kemarin itu di Masjid Al-Amin, tempatnya di Ngelo Sentolo itu, yang mana itu kan jalur sangat ramai ya itu, jalur provinsi dan mungkin malah jalan nasional masuknya. Dekat pasar tuh ya. Ya, dekat pasar itu. Nah, kekhawatiran kami karena memang di situ pramuka juga turut terlibat langsung dalam penyeberangan jalan dan membantu para pemudik yang ingin beristirahat di masjid. Itu kan tentunya juga menjadi tantangan sendiri bagi para penjaga posko ataupun penegak pandega yang berpartisipasi di posko tersebut. Karena pernah ini suatu masa itu terjadi kecelakaan juga di sekitar situ. Itu yang menjadi kekhawatiran kami sebagai ya istilahnya mendampingi kegiatan karya bakti lebaran ini. Ya khususnya terkait dengan keselamatan juga bagi para penjaga posko itu. Biasanya pos lebaran ini tempatnya apa ya? Kriteria tempatnya atau itu seperti apa? Apakah harus di perempatan jalan atau harus tempatnya seperti apa gitu Kak? Ya gini deh. Inilah pentingnya manajemen risiko di mana diawali dengan asesmen gitu ya. Nah, asesmen di awal itu untuk menilai kepantasan lokasi gitu. Maka seperti di Kulwaru, Wacap Kulon Progo ini sejak berapa tahun yang lalu ini secure. Karena apa? Ini adalah pos timbang gitu ya. Betul. Dan di sana ada untuk istirahat ada gitu. Ada. Dan tempat parkirnya luas. Lalu tidak ya betul-betul di pinggir jalan, tetapi ada apa kayak trotoar tapi kayak badan jalan tapi agak aman lah gitu. Nah artinya saya katakan tadi, iya di pojokan perempatan, tetapi yang seperti apa yang harus dipilih gitu. Nah kayak di kota cabang kota ini lebih mendekatkan kepada di sumbu filosofi. Artinya sejak dari Tugu atau Tugu Pal Putih itu sampai kemudian Kerapiak, tapi ngambilnya sampai dengan 0 km. Nah di kota ini tidak ada pilihan gitu kan, tidak ada pilihan. Tetapi tidak mandiri ini, artinya bukan pos mandiri, tapi pos gabungan. Ada dari kepolisian, ada dari
TNI, ada dari yang lain, ada dari PMI atau orang lain. Sehingga memang dengan jumlah petugas yang ada di pos itu pengaturannya bisa bekerja sama. Artinya bagaimana kemudian sebelum tikungan perempatan itu ada rambu atau ada petugas yang kemudian memberikan sinyal agar tidak ngebut atau berhati-hati, tetapi bahwa semua bisa terlayani. Dan yang sampaikan tadi saya dengan Basnas ini juga kemudian tidak lalu siapa yang menjadi koordinator, siapa yang menentukan kebijakan, tetapi bahwa kolaborasi dan sinergisitas ini adalah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya. Apa kontribusi Basnas pada posko, keberadaan posko, apa kontribusi dan kewajiban pramuka di situ. Bukan kemudian udah yang petugas pramuka, Basnas yang menyediakan posko saja cukup, tidak begitu. Tetapi bahwa ada personil Basnas yang kemudian bersama-sama petugas. Nah, sehingga dengan manajemen risiko ini, ketika di awal melakukan asesmen, kemudian dianalisis, kemudian ditetapkan lokasinya, ini dasarnya agar kegiatan bisa berjalan aman dan selamat, tidak asal-asalan. Dan misalnya tempat yang luas pun juga tidak menjamin itu tidak kemudian terhindar dari ancaman banjir misalnya. Yeah. Nah, ini kan juga harus dipertimbangkan. Di dalam manajemen itu diatur seperti itu. Nah, ini penting, jadi tidak sekedar ini tempatnya luas, udah kita pakai, tidak, tapi berkaitan dengan sejarah ini. Kalau hujan seperti apa, terus kemudian di situ rawan tidak, gitu. Nah, ini kaitan ini penting, makanya di setiap koordinasi kuartir daerah selalu memberikan pointer-pointer yang wajib dipahami dan diterapkan di semua kali Sabah. Itu tadi, karena penting ya keselamatannya. Ya. Nah, untuk karya bakti lebaran ini kan juga kita ada reportase ya. Betul. Di setiap di setiap titik juga kita melangsungkan reportase biasanya. Yeah. Nah, itu gimana? Maksudnya cara mungkin arahannya dari Kuarda, strateginya seperti apa agar ya karya bakti lebaran ini tuh juga kegiatan yang sebenarnya bukan hanya kegiatan biasa, kegiatan pramuka cuma diselenggarakan habis itu udah kayak gitu kan, tapi ternyata memang sebenarnya ada manfaatnya itu sebagai informasi. Betul, untuk masyarakat umum. Iya gitu. Memang itu kaitan. Jadi karya bakti lebaran yang kesini itu lebih berbobot dalam artian tuh bukan dari kemudian selalu ada, tidak, tapi esensi dari kegiatan bersama-sama itu kemudian harus ini secara informasi dilakukan. Nah, dengan adanya Badan Pengelolaan Pusbangsus Info ini, DIY ini cukup aktif di situ. Beberapa media yang ada dilakukan. Nah, ini Kak Ako ini juga termasuk orangnya inovatif gitu ya. Ketika kemudian reportase melalui Zoom bisa, lalu dengan IG bisa, dengan Facebook bisa, dengan YouTube juga bisa kan. Ini penting ketika kemudian pramuka bukan kok sombong menyong. Maaf, kegiatan itu ada dua prinsip yang harus dipahami. Satu, akuntabilitas, dan yang kedua adalah transparansi. Ketika kita menyampaikan informasi dari kegiatan itu, entah itu aksi peduli bencana atau apa, itu adalah memenuhi dua prinsip ini kaitan. Bukan kok sombong, dilaporkan gitu. Oke. Itu format yang memang, dan kita ketinggalan. Tadinya ngapain kita berbuat baik kok disampaikan. Teman-teman yang lain Basnas lah, MDMC atau serga yang lain, APM, itu ada laporan secara publik. Sejak dulu.
gitu. Karena ini sebagai memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi tadi. Gitu loh. Seperti apa gitu. Sehingga karena ini di hadapan masyarakat sejak dulu konsisten kebijakan itu harus menggunakan seragam pramuka. Ya. Nah, itu wajib. Maka ini bukan kok kemudian pencitraan ya, bukan pencitraan. Bahwa peserta didik ketika bagaimana agar dia itu bangga ketika pelayan pada masyarakat. Inilah yang namanya pramuka bermasyarakat itu adalah ketika pramuka peduli di mana situasi itu masyarakat tidak bisa berbuat. Itu pramuka peduli. Yang mudik nggak mungkin dia akan ikut jaga pos. Ya kan? Iya nggak mungkin. Betul Kak. Terus apalagi yang akan kemudikan harus mempersiapkan rumahnya, harus ini anaknya datang dan segala macam itu juga perlu siapan. Nah ini prinsipnya, sehingga penting saya mengapresiasi dengan kakak yang di Pusbang Jisimu yang kemudian nih se-DIY ini semua bisa aktif dalam pewartaan. Kita lihat websitenya itu banyak sekali berita, sampai sekarang nggak tahu tuh Kak Khori udah 10.000 atau berapa itu. Dan itu menjadi trendsetter kita ini. Di Kuarda itu jadi trendsetter, kemudian Jawa Tengah, yang lainnya Jawa Barat itu. Ini banyak di luar Jawa itu ketika websitenya ini, ya itulah, itu bukan untuk menyombongkan, bukan. Ya tapi sombong ya boleh lah. Ya kan, boleh sebenarnya ya, boleh gitu. Ini prestasi gitu ya. Prestasi. Tapi yang jelas bahwa ini mengedukasi pada yang lain. Seperti ini podcast ini ya. Ini luar biasa gitu ya. Biasa yang kemudian kita sharing informasi, sharing kegiatan yang dilakukan. Nah harapannya untuk kakak yang lain, baik itu orang dewasa maupun peserta didik juga dari partai yang lain, bukannya kemudian copy paste tidak, tetapi bahwa hal yang baik untuk kemudian peningkatan bobot kegiatan itu penting dilakukan. Betul inovasinya sekali. Kan itu ya. Betul sekali. Tapi pasti ada pembekalannya kan. Tidak asal saya kok melaporkan, enggak, tapi ada prosedurnya, harus gimana dulu gitu. Dan harus berpakaian rapi. Nah ini adalah itu membangun itu yang baik. Nggak mungkin reportase sambil marah-marah, nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Atau sambil bengesan, nggak mungkin. Atau sambil enggak. Ini adalah pendidikan karakter, nilai hidup. Nilai hidup melalui pendidikan di pramuka yang sekarang dianggap pasif. Biarnya jangan bukan pasif. Tapi pramuka harus konsisten bahwa Kamabida itu sampai menyampaikan 3 tahun, 4 tahun yang lalu, bukan hanya sebagai agen perubahan, tapi pencipta perubahan. Berat nggak tantangan? Berat tuh, pencipta perubahan. Tapi harus kita lakukan. Jangan hanya follower saja lah. Iya kan? Betul. Kita sekalian jadi trendsetter kan boleh saja kan? Boleh. Ada sakawirausaha, ya kan? Baru Jogja kan yang ada. Yang lain belum ada. Nanti yang lain biar follower kita. Hebat kan? Gitu kan Intan. Tinggal ini peserta didiknya nih, membeli apa enggak kan? Wah udah gini udah siapkan, peserta didiknya, yang penting kita melakukan. Waduh. Ya sebenarnya nggak ini ya, nggak harus, maksudnya kita nih sebagai pramuka tuh juga nggak cuma ngikutin doang, kadang kita harus menciptakan hal yang baru gitu. Iya, harus berani lah gitu. Kan kita punya jasa dharma itu 10 ya. Siapa aja yang bisa itu? Itu kalau bisa jadi dewa kita. Iya. Betul. Dari yang paling berat itu kan ketika kita harus suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah itu biasanya ada di adik-adik siaga itu. Tapi kalau semakin kesininya, itu saya nggak mau meneruskan. Ya kan? Apakah ia suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan? Luar biasa loh kan. Itu. Tapi inisiasi diwartakan ini emang dari nasional ada instruksi seperti itu, atau masing-masing Kuarda punya inisiatif sendiri atau seperti apa? Ada. Jadi kira-kira tahun 2000
berapa 2009 ya, itu kapannya Kak Azrul yang menetapkan slogan, bukan slogan sih ya, spirit pramuka semua pramuka adalah pewarta. Waktu itu belum ada WA, ya belum ada WA. Nah, Warnas website sudah ada, namanya website itu, Facebook sudah ada. Nah, karena setiap pramuka adalah pewarta, sehingga ini menuntun pramuka agar ketika mengupdate di wallnya, di dindingnya, akun wallnya itu tidak kemudian lagi ke pantai gitu, lagi jogging, lagi ngiris berambang, enggak gitu kan, tapi bagaimana kemudian tampilannya itu mengedukasi gitu ya, mengedukasi bukan bolehlah untuk mejeng gitu atau kemudian narsis gitu atau flashing gitu, tapi flashing yang spesialnya memberikan edukasi, ini yang penting ini. TikTok boleh jangan hanya joget-joget saja gitu ya, tapi TikTok yang kemudian ini apa nih sekarang tuh kalau dalam perjalanan hidrometeorologi, kita ambil sisi hidrometeorologi apa sih, orang asing tuh, masyarakat asing kan banyak referensi, BMKG mengeluarkan pernyataan di setiap hari, apa di situ ada, oh ternyata hidrometeorologi itu ada cuaca ekstrim apa tuh, oh ada petir beliung, hujannya tinggi, intensitasnya tinggi dan segala macam, longsor, ya. Lalu ada rob, ada itu masuk kelompok keluarga yang namanya hidrometeorologi, kan penting gitu ya. Pada tahun lalu dari kalau nggak salah dari Pusbang Jusinpu juga setiap hari Senin menyampaikan mengenai SDGs, ya kan, 17 indikator. Diurai itu apa sih secara konsepsi kebijakan itu, satu indikator isinya apa, lalu bagaimana implementasinya, sehingga ketika melihat IG-nya itu, wah ini aktornya menyampaikan seperti itu yang kaitannya dengan SDGs, ini tinggi nilai edukasinya. Nah ini harus dilakukan. Inilah pramukaan tadi salah satu menjadi sebagai pencipta perubahan itu, salah satu kita core-nya adalah di KI, komunikasi, informasi, dan edukasi. Maka Kuartir Nasional ini gencar sejak dulu untuk pramuka menjadi pewarta, yang kemudian menyadarkan kuada-kuada untuk kemudian berpartisipasi sampai kemudian malah lebih unggul gitu. Iya, ada yang lebih unggul dari Kuartir Nasional gitu ya. Dan di strukturnya kalau dulu ada Kapusinfo gitu ya, Pusinfo gitu, Pusat Informasi, sekarang Pusdatin namanya. Tetapi bahwa sah ketika tetap menggunakan di Jogja, di DIY ini ada Pusbang Jusinfo ya, karena adalah basisnya kearifan lokal. Sumber filosofi adanya cuma di Jogja, sehingga Kuartir cabang kota Yogyakarta yang menempati pos-pos di garis sumber filosofi ini tidak hanya sekedar menjaga pos, tapi belajar sumber filosofi itu apa. Jadi ketika ini dari arahnya dari Kerapiak sampai ke Tugu, itu adalah simbol dari manusia lahir sampai dengan menyatunya dengan Tuhan. Manunggaling Kawula lan Gusti. Itu. Jadi pos itu tidak hanya sekedar duduk, ada laporan lalu mengatur lintas, tidak sekedar itu, tapi di situ ada edukasi. Kenapa kemudian kolaborasi dengan pemerintah, banyak OPD, TNI Polri, sehingga ada interaksi yang kemudian pasti ada pengetahuan yang bertambah. Ya kan? Ada tips-tips yang itu tips dalam artian otaknya ada edukasi. Ini yang paling penting. Jadi pos itu bukan sekedar pos bakti, tapi itu juga sebagai media edukasi. Maka penting bahwa pewartaan, reportase, memberikan informasi seperti ini, juga podcast ini penting. Itu Kak Intan. Oke. Jadi pun ketika di pos juga nggak hanya bantu nyebrang jalan, tapi kan bantu masyarakat juga
Kadang juga ada yang mengenalkan Jogja itu seperti apa. Betul. Terus ini karena posisinya ada di subuh filosofi, kadang orang tanya juga Iya. gitu. Jadi kan Betul pasti yang sekali. pramuka juga harus bisa menjelaskan gitu ya. Ya, jadi saka-saka ini saka pariwisata itu juga berperan lebih kepada kepariwisataan di Tourism Information Center, baik itu yang di Hia maupun di Malioboro, itu di situ gitu. Nah, itulah bahwa konsepsi ini adalah konsepsi yang multi pihak, semua terlibat. Jadi tidak hanya memang penanggung jawabnya kuartir gitu ya. Meskipun di pos gabungan itu ada dari perhubungan, dari TNI, Polri, tapi bahwa pramuka, keberadaan pramuka di pos itu adalah sebagai yang tanggung jawabnya adalah kuartir. Itu yang paling, sehingga tugas kuartir ini tidak hanya sekedar mendata gitu, tapi juga bertanggung jawab atas saka yang lain juga demikian. Apakah kemudian saka Kalpataru atau saka Warna Bakti yang memang di hutan atau matanya di kehutanan tidak bisa terlibat? Sangat bisa terlibat kan gitu ya. Apalagi saka Bayangkara gitu. Saka Bayangkara itu mestinya, saka Bayangkara itu semua anggota saka Bayangkara wajib memahami masalah kelalu lintasan. Itu kan Iya. harus itulah. Tidak kemudian latah kegiatannya sama dengan saka-saka lain yang intinya ditinggalkan. Itu sih kata penting itu. Kalau dari DKC ini, posisinya di DKC, berkaitan dengan pewartaan, teknisnya seperti apa untuk teman-teman yang terlibat di penjagaan pos pengamanan karya bakti Lebaran? Oke. Jadi kan biasanya itu kita adakan sebuah pembekalan dulu ya kakak-kakak. Iya. Nah, pembekalan ini tuh tidak hanya kita mengedukasi terkait dengan bagaimana nanti di posko, terus tugasnya apa saja, ya termasuk juga bagaimana caranya kita mempewartakan yang selama di posko itu. Jadi kan sebuah pewartaan itu kan tidak asal-asalan ya. Memang ada ketentuan-ketentuannya agar bisa terlihat lebih menarik dan lebih informatif tentunya ya. Betul. Itu kan tujuannya dari sebuah warta. Ya seperti yang dibilang Kak Koko tadi, bahwa yo kita harus inovasi, harus dapat berinovasi. Artinya itu tidak template kalau bahasa sekarang itu. Oke. Jadi memang selama pembekalan itu kita berikan informasi bagaimana teknis-teknisnya dalam pewarta, terus bagaimana kita dalam mengelola posko itu kan juga sangat penting ya. Terus bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan instansi ataupun OPD terkait yang kita naungi ataupun yang kita kerjasamai, itu kan juga penting ya dalam membangun hubungan dan kerjasama yang mana itu akan menumbuhkan kerjasama secara terus menerus kalau kita pada saat posko itu juga sudah menunjukkan hal-hal baik dan positif, itu kan tentunya akan berkelanjutan. Iya. Nah, itu mungkin beberapa cara-cara kita di Dewan Kerja dalam membekali para peserta karya bakti Lebaran ini agar lebih siap tentunya untuk diterjunkan di posko. Nah, untuk di Saka Bayangkara ini juga memang seperti yang dibilang Kak Kokok tadi, semua anggota Saka Bayangkara itu memang wajib menguasai lalu lintas karena itu sangat penting dan sangat ibaratnya tuh ya Saka Bayangkara itu core-nya di situ, yang core-nya di situ. Jadi memang selama kita melakukan posko karya bakti Lebaran ini di Kuarcap itu mendirikan sendiri ya yang berbentuk kerjasama tadi ya, posko kerjasama tadi. Nah, Bayangkara ini juga tidak kalah. Nah, mereka juga mendirikan posko sendiri. Nah, di tahun kemarin dan tahun ini kayaknya Saka Bayangkara itu juga mengadakan posko di 3 posko. Nah, itu cukup banyak sebenarnya. Karena kan kebetulan di Kulon Progo Saka Bayangkara itu juga menjadi entitas paling banyak daripada saka-saka lainnya. Dan di momen-momen ini operasi Ketupat yang dilaksanakan oleh Polri itu kan
biasanya juga melibatkan dari Saka Bayangkara. Nah, baru kemarin ini diadakan apel kesiapsiagaan dalam menghadapi operasi ketupat Oh iya. tahun 2025 ini. Nah, baru kemarin ini diadakan apel di Polres. Nah, itu juga dihadiri oleh Bupati Kulon Progo, terus Kapolres beserta Saka Bayangkara yang terlibat dalam apel itu. Itu menunjukkan bahwa Saka Bayangkara ini memang sudah siap dan siap diterjunkan di posko-posko yang ada di Kulon Progo dalam rangka menyukseskan dan turut serta dalam karya bakti lebaran ini. Berarti semuanya sudah siap ya? Ini semua sudah dipersiapkan, semua instansi atau siapapun yang terlibat, nggak hanya pramuka juga sudah bersiap kayak gitu untuk karya bakti lebaran. Inilah Kak Intan yang saya katakan tadi, bahwa semakin kesini itu prepare-nya semakin bagus. Tidak hanya prepare tapi berbobotnya tadi. Penting bahwa kita ini kalau melakukan kegiatan sesuatu dengan masyarakat ini memang harus dipersiapkan betul. Jangan sampai kemudian sudah di depan masyarakat tidak jelas nih, kebingungan dan segala macam. Nah, inilah yang bahwa yang namanya kita menanamkan nilai pada peserta didik yang kemudian tidak hanya sekedar berbuat baik gitu ya. Semua orang bisa berbuat baik gitu ya. Tetapi berbuat baik yang seperti apa agar kemudian ini menjadi virus kebaikan, tidak kemudian memanjakan masyarakat gitu ya. Karena ya kita ketahui bersama di dalam mudik ini kan sebuah budaya, hanya ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Saya pernah ngalami mudik 8 tahun karena kerja benar seperti Jakarta, dan saya pernah paling rekor tuh Jogja Jakarta saya tempuh dalam waktu 30 jam. Wah, lama lumayan banget. Kan? Lumayan. Habis itu nggak mau lagi saya. Kapok ya. Iya. Nah, satu hal juga bahwa di metodologi gerakan pramuka, selain tadi kita sudah berbicara masalah persiapan, Betul. konsepsi ya, persiapan, pembekalan, lalu ada asesmen gitu ya, pemetaan gitu, peran dan segala macam, lalu pelaksanaan, monitoring kita udah bicarakan, ya tadi ada reportase, ada yang kemudian yang namanya penghargaan ini menjadi tidak tertinggal, bahwa prinsipnya sistem penghargaan itu tetap kita terapkan di KPL. Jadi kayak misalnya kegiatan perkemahan prakarya, dapat tigor nggak? Dapat kan? Dapat, nah kan? Raimuna daerah dapat diska nggak? Dapat, gitu ya. LT adik-adik dapat gitu. Semua peran Saka kemarin dapat gitu. Nah demikian pula di KPL ini. Minimal yang akan adalah dalam bentuk piagam atau sertifikat. Nanti Kuarda ini bertanggung jawab untuk membuatkan entah itu dengan dalam bentuk e-sertifikat gitu ya, karena sekarang kan sudah serba paperless gitu ya. Betul. Paperless harus gitu, kita harus seperti itu, harus mengikuti lah tren, jangan kemudian anti mainstream gitu dalam hal kebaikan. Nah ini salah satunya untuk kemudian surat penghargaan. Iya. Ya. Pramuka itu tidak perlu kemudian saya harus dibayar, nggak ada itu, voluntary semua. Basicnya adalah kerelawanan, voluntary, full voluntary. Sehingga metode pembinaannya dengan sistem penghargaan, baik untuk peserta didik maupun orang dewasa. Memang kalau tigor memang untuk peserta didik. Lucu kalau seperti saya pakai tigor gitu. Itu memang mekanisme dan pendekatan dalam kegiatan seperti itu. Tidak atau ikut mentang-mentang jadi pembina pendamping Jamnas pakai tiskanya gitu, ketawain kan gitu. Orang lain nggak tahu gitu, tapi kita ini pramuka, wah, oh dewasa. Kalau dewasa itu ada TPOD namanya kan. TPOD itu setelah berkala, saya dengan baktinya gitu. Nah inilah yang di tradisi dan sistem pembinaan di pramuka ini tidak bisa lepas. Itu harus diterapkan.
bahkan kepada lembaga yang lain berkolaborasi kita pun memberikan penghargaan itu, dalam bentuk biasanya piagam gitu yang tapi bukan sertifikat ya. Tapi pemilihan yang secara fisik dengan figura. Ini adalah bentuk salah satu apresiasi, ucapan terima kasih dan menghargai kontribusi sekecil apapun gitu. Itu harus kita hargai. Ya meskipun kadang kita kita itu berbuat itu ikhlas kok, ibadah gitu ya. Ya itu dalam format yang berkehidupan. Tetapi ini adalah pramuka adalah pendidikan pembinaan, maka itu juga kita terapkan. Gitu Kak Intan. Makanya nanti dari Gunung Progo, tolong tuh lewat Kak Mudo atau saat ini Kak tolong untuk ditinjau atau didukung masalah yang terlibat untuk didata lalu disampaikan untuk memperoleh sertifikat. Tapi ya harus disiplin loh ya, tidak kemudian pamitnya ke kabel tapi nggak taunya ke mall. Itu terjadi loh, itu jangan sampai terjadi tuh. Nah, ini dikaji ini tanggung jawab tuh. Sekarang banyak mall itu. Atas ada mall kan? Plaza Mall. Ya. Itu jangan sampai, itu harus lalu bertugasnya jangan sampai, kalau memang di DIY tidak ada yang sampai shift malam. Jadi paling malam itu jam 8 malam pagi ya, karena ini adalah kita tidak boleh memaksakan. Tapi daerah lain, ini daerah lain bisa, kita kan mampu, silakan saja. Tapi kalau di DIY ini dulu pernah sampai 24 jam, tapi tidak efektif. Tidak efektif. Sehingga dan itu rawan banget. Sehingga kita menyepakati semua 2 shift. Ini bukan kemudian satu pihak waduh ini harus 2 shift, enggak. Tapi dari kakak dari partai cabang kita sepakati 2 shift. Seperti apa ya, harus tetap disiplin. Ada izin dengan orang tua. Inilah yang namanya tadi manajemen risiko dan perlindungan ini wajib diterapkan. Itu. Jadi penghargaan ini menjadi bagian yang penting untuk mengapresiasi partisipasi siapapun yang di situ. Tapi benar sekali Kak. Iya. Karena saya dulu kan juga pernah menjadi peserta ini Kak. Ya. Nah, itu saya juga merasakan hal yang seperti Kak Kokok bilang tadi. Hal sekecil seperti piagam penghargaan itu sudah membuat kita tuh bangga kan? Bangga ya? Wah, dulu pernah menjadi peserta ini, posko ini, menjaga malam ini. Itu tapi buktinya apa? Buktinya nih melalui sertifikat ini juga menjadi bukti kan Kak? Ya, bukti. Kalau dalam ketika nanti di dunia pekerjaan ini bisa jadi referensi. Kalau itu akan menempuh sertifikasi profesi gitu, ini bisa menjadi portofolio. Ketika kemudian ada surat penugasan, bertugas melaporkan, ada dokumentasinya, ada pendukungnya, sertifikatnya ada pendukung, sehingga menjadi poin. Ini kompeten tidak? Itu salah satu adalah portofolio dinilai. Bukan kemudian karena beranggapan bahwa saya ahli, bukan. Itu yang menentukan adalah BNSP, LSP. Nah itu benar. Makanya satuan karya itu berbasis adalah vokasi. Ya, bukan kemudian teori saja, tapi vokasi. Mengembangkan kompetensi. Jadi tidak hanya teori ini. Wirausahanya kalau teori, apa? Ya harus melakukan. Kasih kan. Ini bukan untuk menciptakan wirausaha itu karena betul-betul bisa menerapkan dan membantu masyarakat untuk bisa mewujudkan itu. Ya kan gitu. Betul Kak. Bayangkan kok menurut undang-undang kita tangannya harus ke begini. Enggak, tapi kan diterapkan. Harus tahu itu. Harus tahu. Nah ini yang kolaborasi menggali atau mengimplementasikan di kabel ini bukan hanya sekedar teori tapi mempraktekkan ya. Mengamalkan. Ketika orang datang, saya capek, udah makanya di posko itu idealnya ada tempat istirahat. Ada parkirannya luas ya. Karena pemudik ini ada mau istirahat. Betul. Dan saya pernah survei kebetulan juga pas lagi melintas di rute Lebaran,
ketemu saya di Jawa Tengah ada dia mengapresiasi beda ketika, tapi saya bukan kemudian yang lain tidak baik ya, ini salah satu kasus saja. Kepercayaan masyarakat ketika melihat pos lebaran yang dilakukan oleh pramuka dengan yang lain, dia lebih senang dengan orang. Oh ya? Ya. Ya tadi bahwa kita memang diajarkan sejak dari siaga begala menegak itu sopan santunnya, nilai hidupnya betul-betul ditanamkan loh. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kamu ikut pramuka. Itu yang terjadi sekarang, kemudian nggak ada ya. Itu yang terjadi sehingga kita ikhlas gitu ya. Dan nggak ada pramuka merengut gitu ya, nggak ada, pasti senyum cerah cantik-cantik gitu. Kalau zaman saya dulu hitam-hitam bukan tapi yang penting tuh kita ramah, itu yang lagi Jogja itu kota wisata, kearifan lokalnya tinggi, budayanya, makanya Kakwada itu pendekatan budaya itu penting, itulah yang harus kita pahami. Oke. Untuk ini deh Kak Koko dan Kak Farid nih, ada mungkin momen atau apa gitu yang berkesan selama karya bakti lebaran secara pribadi, momen yang berkesan di karya bakti lebaran, terus nanti sekalian mungkin pesan buat teman-teman di sana yang nantinya akan berkontribusi gitu, atau yang mungkin hanya menyaksikan gimana sih memantau kegiatan karya bakti lebarannya pramuka tuh seperti apa sih gitu. Jadi mungkin dari Kak Farid dulu, ada momen yang berkesan mungkin berkaitan dengan karya bakti lebaran, terus apa nih pesannya buat teman-teman di luar sana? Ini saya sebagai koordinator atau pribadi aja. Pribadi. Jadi sebenarnya momen-momen karya bakti lebaran itu salah satu momen yang saya tunggu ini. Jadi karena itu sudah merupakan event tahunan ya, event tahunan, dan saya pastikan itu pasti ada. Jadi di momen-momen ini biasanya memang saya tuh sangat menunggu-nunggu ya, karena kan memang di sisi lain ya saya tuh seneng kesana sini. Makanya kan kalau ada banyak posko ya itu yang menjadi ketertarikan saya, karena saya bisa posko PMI, posko yang bersama PMI, terus posko yang di sub. Nah di sub itu kan biasanya tidak membosankan ya, di sana ada yang menghitung kendaraan, jumlah kendaraan, terus banyak lah kalau yang di sub. Nah satu lagi ini kerjasama yang bisa dikatakan baru ini bersama Basnas. Nah di Basnas itu ya itu kan sebenarnya dari Basnas pusat ya, yang lokasinya itu kebetulan di Kulon Progo. Nah di Basnas ini juga kita bisa mendapatkan teman baru, terus banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan dari Basnas ini. Kan kalau tahun-tahun sebelumnya kita hanya mengetahui dari PMI kita mungkin kita bisa latihan Nancy, bisa latihan kecil-kecilan lah, pertolongan pertama ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan dan gawat daruratan. Nah itu dari PMI, terus dari Disub. Nah sekarang ini yang baru itu dari Basnas itu. Dan bahkan Basnas ini saking percayanya dengan pramuka Kulon Progo ini, kemarin juga dilibatkan dalam kegiatan Basnas nasional di Semarang itu. Itu Kak. Itu jadi kerjasama kita dengan Basnas ini alhamdulillah sampai sekarang ini sudah semakin baik, dan dari Basnas sendiri juga sangat antusias dalam meminta bantuan pramuka dalam posko tahun ini. Luar biasa. Oke. Kalau Kak Koko gimana? Ada momen berkesan nggak selama memantau karya bakti lebaran tiap tahun ini? Ya. Terus pesannya buat teman-teman deh. Yang jelas bahwa partisipasi pramuka di DIY ini, kesan saya adalah sudah semakin meningkat. Ada kesadaran bahwa pentingnya pramuka bermasyarakat. Artinya bahwa anggota pramuka itu juga sebagai masyarakat. Itu bukan kemudian membuat kesenjangan, tetapi bagaimana pramuka itu memberikan pelayanan yang baik ketika orang lain itu barangkali membutuhkan, dan membutuhkan atau tidak,
pramuka tetap ada di dalam situasi momen-momen tertentu, Mas Gap. Nah, yang menarik lagi bahwa ketika harus monitor di beberapa lokasi yang jaraknya cukup jauh, tetapi tidak bisa sampai kemudian tuntas, tapi harus sudah ditunggu, masih ditunggu, sehingga kita mau tidak mau baru sampai rumah jam 11 malam gitu ya. Karena apa? Ketika pos-pos itu ada kunjungan, mereka betul-betul mempersiapkan. Bukan kok kemudian kita ingin disobio seperti tidak, tetapi mereka ini ingin kunjung itu ingin ketahui loh. Dan kita tidak juga menuntut kamu harus menyediakan ini, enggak. Justru dari Kuarda itu ada bingkisan, memberikan bingkisan kepada Warcap. Nah, nanti terserah Warcap itu akan membagikan seperti apa. Jadi bukan kita tidak, kalau di ini nggak mungkin bisa menuhi lah. Gunung Kidul saat ini adalah 33 pos setiap dia. Banyak banget. Pengeluaran ya itu Kak. Nah, itu kalau keliling butuh 1 minggu. Iya, ada posnya. Nah, yang paling penting bahwa momen yang saat ini pesannya adalah ketika kemudian ada kejadian laka air pantai Dendrini, maka peran pramuka ini bisa membantu dalam pengamanan pada wisatawan terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak biasanya. Misalnya dengan memberikan informasi yang baik, kalau di pantai ada yang memang rip current itu seperti apa harus hindari. Lalu kalau di publik itu agar tidak ada catcalling atau tidak, ini ya kita melakukan kampanye gitu untuk bagaimana sih perlindungan. Nah, inilah kesan kami bahwa terima kasih pada Kuartil Cabang CDY yang tahun ini Gunung Kidul 33, Bantul ada 4, Kulon Progo ada 6 gitu kan. Sleman ada 6, Kota 3 gitu. Itu sudah sangat banyak dan kehadiran. Nah, yang penting kehadiran dimanapun situasi, pramuka hadir di situ dan berbuat untuk masyarakat. Maka pramuka wajib mempersiapkan diri agar dirinya sendiri juga aman. Kalau kita mau mengamankan atau terlibat pada masyarakat, kita harus siapkan diri. Jangan sampai kemudian kehadiran kita justru malah minta pertolongan atau yang ditolong gitu ya. Itu penting. Saya rasa itu juga pesan dari pimpinan kita, Ketua Kuartir Daerah DIY, Kak Agusti Mangkubumi, yang selalu memberikan wejangan atau mengarahkan kegiatan biar aman, nyaman, selamat harus kemudian dipersiapkan secara matang, tidak gegabah, tidak emosional, dan tidak saling berkompetisi, tetapi berkolaborasi dan bersinergi. Prinsip-prinsip nilai-nilai kepramukaan harus dijunjung tinggi. Betul sekali Kak. Gitu ya. Saya rasa itu Kak Intan. Ini kan calon pemimpin tahun 2045 ya. Umur berapa sekarang? 22 Kak. Besok berarti umur Ya 22 tahun 42. ini. Nanti 45 ya. Bisa jadi menteri loh. Amin Kak. Kak Intan mau jadi apa? Apa ya? Tapi benar sekali Kak. Karena kalau kolaborasi itu di masa sekarang itu sangat penting Kak. Iya. Bahkan Kak Arief Prastowo ini sebagai Ya, Kak Warcap itu juga sangat menekankan pada kita khususnya di Dewan Kerja maupun pada kakak-kakak andalan itu bahwa di momen-momen ini kita harus lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatnya itu kolaborasi. Ya, betul. Apalagi pada ada punya kampung pramuka Ya, ya. betul sekali, Kak. Apalagi nanti kampung pramuka kita pasti akan juga berkontribusi dalam itu. Betul, Kak. Nah, itu. Saya pikir itu Kak Intan. Ya, terima kasih ini Kak Farid dan Kak Koko atas waktunya. Kita sudah berakhir ini sesinya. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya, informasinya sangat banyak yang sudah disampaikan teman-teman.
silahkan dicermati ya. Jadi teman-teman yang akan berkontribusi di Karya Bakti Lebaran, silahkan dan dipastikan untuk mengutamakan keselamatan, terutama untuk diri sendiri gitu ya. Jangan sampai kita mau menyelamatkan orang tapi kita tidak selamat gitu ya. Jadi silahkan teman-teman. Untuk sesi kali ini terima kasih semuanya untuk Kak Koko dan Kak Farid. Semoga Karya Bakti Lebaran yang tahun ini semua berjalan lancar, aman, tentram gitu ya. Tidak ada halangan apapun. Dan bagi kakak semuanya yang ada di sana yang nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pusbang Jusinfo Kuarda DIY. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Pramuka. Salam Pramuka.